Langkah pasti Ayu Ting Ting dan Letu Infantri Muhammad Fardana menuju pelaminan tampak semakin matang. Berbagai persiapan menuju pernikahan mulai diungkap oleh keluarga dan wedding organizer. Ayu membahasakan kesiapannya karena ia dan Letu Fardana sudah sama-sama serius dan sudah merasa berjodoh. Bahkan kesiapan Ayu Ting Ting untuk menjadi ibu persit organisasi para istri anggota TNI sudah mulai diungkap oleh keluarga dan mendapat dukungan dari para selebriti yang kini sudah menjadi anggota Ibu Persit seperti Juliana Mokhtar, Bella Safira, dan Tessa Mariska. Mengingat berbagai tanggung jawab dan resiko menjadi Ibu Persit yang harus mendukung tugas suami dan juga menjaga wibawa suami dengan berbagai aturannya, seperti mengikuti suami kemanapun ia bertugas. Lantas, benarkah Ayu Ting Ting yang selama ini terbiasa dengan gemerlapnya panggung hiburan mau mengikuti Letu Fardana ke Jember, Jawa Timur, tempat di mana ia kini bertugas sebagai komandan kompi? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Langkah Ayu Ting Ting menuju pelaminan bersama pangeran hatinya Letu Infantri Muhammad Fardana tampak semakin mantap dan serius. Ayu mengungkap bahwa hal tersebut terjadi lantaran dirinya bersama Letu Fardana sama-sama serius dan merasa sudah jodohnya. Karena itu, persiapan menuju pernikahan kini gaungnya semakin kencang, termasuk dari pihak wedding organizer. Tak hanya itu, persiapan Ayu Ting Ting untuk menjadi ibu persit pun tentu disertai kesediaannya untuk menerima segala resiko dan konsekuensinya. Lantas benarkah itu berarti bahwa kelak saat Ayu Ting Ting resmi menjadi Nyonya Ayu Muhammad Fardana akan menjadi ibu persit dan bersedia mengikuti Letu Infantri Fardana dengan tinggal di Jember, Jawa Timur, yang memangku jabatan sebagai Komandan Kompi Bantuan Yonif Rider Kostrat 209 Jember. Lantas seperti apa jawaban dan respon ayah Ayu Ting Ting, Abdul Rozak, terkait kesiapan Ayu Ting Ting untuk menjadi calon ibu persit? Gimana kesiapannya jadi calon ibu persit anggota TNI Musa? Doain aja teman ya, bismillah aja. Tapi udah siap teh untuk melepas masa 10 tahun sendiri gitu. Sekarang udah ada pasangan lagi. Lumayan lama sih ya sendiri. Iya. Jadi kayak maksudnya kayak mimpi aja gitu, maksudnya ada seseorang yang datang di kehidupan kita kan, jadi pasti beda. Bener Bu, dijodohin Bu katanya Bu. Iya, dijodohin. Dijodohin katanya. Kenalan dari ibu sama Iya. Dijodohin. Iya Bu. itu. Prosesnya awal mulanya seperti apa Bu? Iya, dikenalin sih sama orang tua. Dikenalin biasa sebenarnya. Cuma kan memang kalau yang namanya dikenalin kan ya kenalin wajar sama siapa aja kan. Cuma kan tergantung dari diri kita masing-masing kan. Bisa lanjut atau tidak itu kan tergantung dari kita masing-masing. Kebetulan alhamdulillahnya mungkin memang cocok. Jadi berlanjut terus. Alhamdulillahnya. Karena Bilqis sekarang udah 10 tahun mau 11. Jadi dianya juga sudah mulai dewasa dan sudah bisa membuka hatinya gitu. Dan karena dia mungkin salah satu dia sayang sama saya gitu. Jadi dianya juga pengen nih bundanya juga bahagia gitu. Anak itu sudah bisa diajak diskusi, udah bisa diajak ngobrol, udah bisa ditanyain nanya masukan gitu, udah bisa kasih masukan juga gitu. Jadi ya mungkin ini cara Allah yang tepat ketika Bilqis sudah mengerti dan Bilqis sudah lebih dewasa. Alhamdulillah. Iya. Dan yang membuat teteh yakin gitu dengan perbedaan dengan yang lain gitu. Ya itu tadi saya bilang, saya nggak bisa banyak ngomong gitu. Mungkin emang ini udah jalannya Allah aja. Jadi memang udah waktunya Allah kasih yang terbaik, kan Allah yang maha tahu kan, tahu yang terbaik buat setiap umatnya gitu. Jadi ya saya bersyukur yang jelas, nggak nyangka juga, tapi yang jelas bersyukur dan senang alhamdulillah.
Itu yang bisa saya kasih tahu untuk saat ini. Gak ada yang tahu kan, kayak kita sebagai manusia kan gak ada yang tahu rencana Allah itu seperti apa. Kayak saya nggak mau banyak ngomong, saya cuma minta doanya yang terbaik. Bismillah aja dulu. Berarti siap ditinggal-tinggal gitu teh, secara kan dia abdi negara juga. Saya bisa ngomong. Doain aja, ya. Tapi nanti kalau udah nikah karir masih tetap ini apa gimana nih teh? Saya belum bisa ngomong, Mbak. Jadi doain aja yang terbaik gitu. Bismillah aja. Doain aja, doain aja. Katanya dijodohinnya gimana sih? Doain aja, doain Bismillah. Ayo dong ngomong ya, udah bagus juga Kan udah Ayu kan udah pub. Ayo udah maafin saya, gimana ya? Lihatnya ayo. Doain aja. Ini kan udah leto ya bagus. Ya, doain aja, doain. Doain yang terbaik ya. Buat Ayu. Insyaallah doain aja. Tahun ya. ini. Insyaallah nanti. Udah misi-misi ya, Mbak. Prosesnya alhamdulillah kemarin baru selesai acara lamaran tanggal 4 Februari. Kemudian udah ada sih Mas rencana, tapi ya doain aja. Insya Allah udah deket lagi, doain. Aduh, aku belum bisa kasih tahu. Tanya aja langsung ke keluarga. Prosesnya baru ke tahap lamaran aja sih Mas, berarti tahap awal. Kemudian untuk berikutnya masih biasanya mereka cari vendor-vendor dulu, nanti baru hubungin aku gitu. Kalau lamaran kan biasanya emang pembicaraannya untuk ke jenjang yang berikutnya. Ayu Ting Ting yang kini calon ibu Persit tentunya sudah harus menyiapkan diri untuk menjalankan berbagai tugas dan tanggung jawab serta kewajiban anggota organisasi Ibu Persit yang mau tak mau harus diikuti seorang istri anggota TNI. Hal tersebut dibeberkan oleh Juliana Mokhtar yang sudah menjadi anggota Ibu Persit. Lalu seperti apa syarat-syarat yang harus dilalui oleh Ayu Ting Ting nantinya saat ia memasuki organisasi tersebut? Yang penting kita tahu dulu watak Persit dulu deh, nggak usah yang hal-hal pelajaran. Mungkin kita ini nggak ada sekolahnya Persit, tetapi ada watak Persit yang memang harus kita hafal. Kayak misalnya nih gitu, suci, setia, sepiing pamrih, ramein gawe, ikhlas, rela, bijaksana gitu ya, berani bertanggung jawab. Itu sudah ada tuh di Google juga bisa deh dilihat watak Persit itu apa gitu. Nah, saat kita mengerti watak Persit itu, kita baru memahami misalnya suci, kita itu memang harus tulus, harus yang setia itu kita harus saat suami meninggalkan kita, misalnya dia kan ada yang meninggalkan mau satgas ke luar kota kayak Papua atau di mana gitu. Nah, kita setia menjaga kehormatan suami gitu, setia menanti suami sampai pulang. Kadang ada yang sampai 1 tahun nggak ketemu sama sekali gitu. Nah, itu terjadi di sini. Nah, ada juga yang ikhlas, tulus, karena memang pada dasarnya kita di sini berorganisasi tidak ada gajinya gitu. Jadi memang harus wajib berorganisasi, itu wajib gitu. Nah, harus berani bertanggung jawab ya, bertanggung jawab atas segala apa yang udah dia perbuat. Jadi saat kita mengerti watak Persit itu, kita paham apa ya yang harus kita lakukan. Memang nggak boleh kalau rambut berwarna, harus hitam. Keluarga TNI itu harus wajib tinggal di rumah dinas, karena kan memang kita harus hidup bersahaja, harus hidup berdampingan, karena suka dukanya sama seluruh yang di organisasi kita kan gitu. Nah, jadi ini pun aku di rumah ini karena deket, kalau ngambil sesuatu barang aku balik ke sini, tapi semua keluargaku di rumah dinas gitu. Jadi enak, karena rumah dinas itu kan samping-sampingan. Jadi dukanya ini kan lebih ke kita harus berkorban pekerjaan. Banyak sekali teman-temanku di luar sana jadi dokter, jadi sarjana perminyakan, yang di luar mungkin gaji dia lebih besar daripada suaminya di sini gitu, tapi dia berkorban, dia tinggalin kadang kerjaannya. Ada di level-level memang saat suami sudah di level atas gitu,
kerjaan itu susah karena kegiatan padat. Kan dia kan menaungi misalnya ketua dan di bawah banyak anggota-anggota yang harus dibina. Sedangkan dia bekerja itu ada kegiatan-kegiatan harus dijalanin, nggak bisa dibagi waktu. Nah temanku banyak sekali gitu keluar dari dokter tuh ada. Nah kalau mungkin yang di bawah-bawah masih bisa ya membagi waktu. Tapi saat ada jabatan suami sudah di atas itu udah susah sih. Ya pintar-pintar membagi waktu lah. Tapi banyak sih yang mengalah kalau aku sih, teman-temanku dan termasuk aku gitu. Nah ya sudah, jadi ya harus rela berkorban lah gitu. Oh iya, ditinggal. Nah nanti misalnya suami dipercayakan untuk satgas misalnya ke Papua dan itu setahun nggak ketemu. Iya, kita saat sudah dilamar itu ya kita sudah kayak tanda tangan kontrak gitu ya. Di kehidupan kita itu seperti apa gitu. Jadi saat kita menjadi keluarga TNI itu ya sudah harus meninggalkan keartisan yang tadi kayak aku bilang gitu. Kita sudah menjadi nama kayak aku yang awal Juliana Mokhtar menjadi Juliana Nur Wahyudi gitu. Jadi apapun yang bersangkutan di luar aku sudah melepaskan semuanya waktu itu. Karena menurut aku ingin mendampingi suamiku meniti karirnya gitu. Jadi sudah fokus kalau aku ya. Dan mungkin juga untuk calon-calon yang lain mungkin ada yang berprinsip seperti aku gitu. Jadi kita pasti harus nilai positifnya dulu nih gitu kan. Mana tahu suatu saat misalnya yang lagi viral itu ya dia meninggalkan keartisannya gitu kan. Alhamdulillah. Setelah acara menikah saya juga harus memperkenalkan diri ke senior-senior karena di TNI ini ada senior dan junior. Nah saat saya masuk di kesatuan saya tahu nih berapa orang senior saya di situ. Saya walaupun kita tidak bisa datang ke rumahnya kita WA. Mohon izin ibu mbak gitu perkenalkan saya istri dari Letkol Infantri Nur Wahyudi, nama kecil saya ini itu wajib memperkenalkan diri, mohon izin petunjuk gitu dan arahannya gitu. Nah itu kita WA semuanya. Tapi kalau memang ada yang senior membukakan pintu untuk kamu main ke rumah, kita datang. Karena banyak sekali wejangan-wejangan yang sangat positif yang mengarahkan kita untuk mengerti gimana di dalam ini gitu. Ya turut senang, bahagia. Kita kan nggak boleh ngejudge dia negatif atau apapun itu kebahagiaan orang lain. Kita mendoakan jika jodoh semoga lancar. Dan kedepannya semoga menjadi keluarga yang sempurna gitu. Jadi kita doakan semoga lancar. Langkah pasti Ayu Ting Ting menuju pelaminan bersama Letu Infantri Muhammad Fardana, psikolog juga berusaha menjelaskan seperti apa rintangan secara psikologis yang akan dihadapi oleh Ayu Ting Ting yang notabene selama ini sudah terbiasa dengan kehidupan gemerlap di panggung hiburan. Akankah Ayu Ting Ting bisa melewati rintangan tersebut dan bisa menjalaninya? Kalau orang dijodohkan ta'aruf itu kan biasanya ada CV masing-masing yang dibaca apa aja. Nah kriteria itu yang ada di CV-nya itu kalau ta'aruf bener kan, itu biasanya kemudian jadi standar untuk apakah ini orang akan diterima untuk ta'aruf dengan anak saya gitu. Nah kalau misalnya yang laki ini mungkin selama ini nggak punya nggak punya waktu untuk mencari pasangan dan sebagainya, sibuk untuk berkarir, mungkin bantuan dari orang tua untuk menjodohkan ini menjadi titik terang bahwa yang setidak-tidaknya satu surat izin yaitu dari orang tua sudah ada, tinggal kemudian menyocokkan antara orang ini dan ini. Kan mereka tuh dari dunia yang berbeda, adaptasinya pasti akan banyak. Jadi nggak mudah, nggak gampang gitu. Dua-duanya harus bisa beradaptasi. Yang satu beradaptasi dengan sebagai istri tentara, yang satu beradaptasi sebagai suami orang terkenal. Dan pasti kan udah kalau apalagi kalau orang tua pasti akan lebih kepo, lebih lihat-lihat tentang keadaan orang calon pasangan anaknya. Mungkin ada, tapi kan tergantung mereka bisa beradaptasi nggak. Karena emang udah itu kan sebenarnya waktu mau diterima harusnya udah dipikirkan bahwa istri tentara itu begini kalau dapat perintah dari komandannya nggak bisa menolak. Kalaupun kita merengek-rengek nggak bisa. Dan biasanya istri tentara itu kan dipanggil dulu sama atasan atau komandannya untuk kemudian diinterview, diyakinkan bahwa kamu kawin sama tentara nih, harus ada perubahan. Karena banyak artis yang udah kawin sama tentara kan juga sudah berbeda jadinya kemudian.
Nah, saya nggak tahu kesepakatan apa yang sudah dibicarakan, tetapi ibaratnya ada perbedaan gaya dan cara hidup dari istri seorang tentara dengan orang yang sudah menjadi artis seperti ini. Pasti nanti pendekatannya untuk adaptasi, untuk apa tuh banyak. Mungkin sekarang masih masih bagus-bagusnya, tapi moga-moga itu sudah diperhitungkan dalam kehidupan. Apa ya, kalau misalnya dia bisa mau beradaptasi, kalau beradaptasi itu kan artinya mau berubah. Mau berubah tuh perlu effort, perlu usaha. Anak ini juga udah tahu yang dipilih ibunya pasti pasti akan memberikan kasih sayang kepada dia. Itu udah pasti, mungkin dia pikir. Tapi juga dia juga ibaratnya sudah tahu ibunya hidup di dunia keartisan, dan selama ini kan juga ada beberapa orang yang mendekati ibunya yang juga dekat sama dia. Jadi untuk adaptasi, menyesuaikan diri menurut saya sudah ada pada diri anak ini gitu. Dan bahwa dia juga tahu bahwa dia pasti akan dinomorsatukan untuk kemudian bila misalnya ibunya nanti menikah, apa yang dia inginkan juga pasti akan diperhitungkan dulu oleh ibunya dan calon ayahnya itu gitu. Harusnya ada sudah pembicaraan terlebih dahulu ya, karena kan memang istri tentara itu harus kemana suaminya pergi harus ikut, atau mungkin sudah ada satu perjanjian tertentu, ada apa yang kemudian membuat itu kemudian memungkinkan untuk dilakukannya. Karena kan yang satu adalah pencari nafkah atau breadwinner untuk keluarganya, sehingga yang satu tuh udah berkali-kali saya dengar dari statementnya, mencari orang, kalau kamu bisa memenuhi kebutuhan keluarga saya boleh, kalau enggak ya saya jangan dilarang untuk bekerja. Artinya itu udah menjadi bagian dari satu kesepakatan. Kalau sepakatan itu tidak bisa dijalankan, maka mereka pastinya harusnya tidak sampai sejauh ini. Ya betul. Betul. Amin. Gitu, makasih doanya. Amin, doain ya. Ayah Ayu Ting Ting Abdul Rozak menjawab kesiapan Ayu Ting Ting menjadi calon ibu Persit. Lantas seperti apa pula kebahagiaan Bella Saphira ketika dinikahi petinggi TNI dan kesiapannya menjadi ibu Persit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, nama saya Raden Traka, Deniswara Putra Permana. Saksikan Intens Investigasi yang tayang 5 kali sehari. Jangan lupa like, follow, dan subscribe ya guys. Dadah! Semakin terang benderangnya rencana pernikahan Ayu Ting Ting dengan Letu Infantri Muhammad Fardana pasca terungkap acara pertunangan keduanya, makin banyak yang mendukung Ayu dan Dana untuk menuju pelaminan. Di antaranya dukungan dari para selebriti. Ayu Ting Ting selaku calon ibu Persit bisa belajar dari pengalaman Bella Saphira yang tampak bahagia saat dinikahi petinggi TNI Agus Suryabakti pada tahun 2013 silam. Perasaan jadi pengantin tentu saja lebih dari yang saya bayangkan ya, karena ini pernikahan saya yang saya yakini pertama dan terakhir. Dan sepanjang saya memiliki keyakinan kepada Sang Khalik, memang saya percaya bahwa pernikahan itu hendaknya berlaku satu kali seumur hidup, sehingga itulah tanda komitmen kami, seperti kita berkomitmen kepada Yang Maha Kuasa, demikian juga kami kepada pasangan hidup. Bella Saphira yang kala itu baru resmi menjadi Nyonya Bella Agus Suryabakti, resikonya ia sudah siap untuk menjadi ibu Persit. Meski ia menyadari bahwa pengetahuannya terkait organisasi tersebut sangat minim, namun ia yakin bahwa suami tercintanya akan membimbingnya dan mendukungnya secara mental. Juga akan diberitahu setiap hal yang tidak ia pahami terkait organisasi istri-istri anggota TNI ini. Artinya, Bella Saphira ketika itu siap dibimbing oleh suaminya yang ketika itu menjadi salah satu petinggi TNI. Ya, kalau Pak Agus kan sudah mengerti bagaimana menikah itu ya, lebih mengerti daripada saya. Saya baru memasuki dunia pernikahan dan dunia rumah tangga. Dan saya percaya saya akan diberi disupport gitu secara mental. Di mana yang saya belum mengerti, pasti abang akan memberi pengetahuan tersebut.
Sebagai resiko menikah dengan Agus Surya Bakti, Bella Safira ketika itu juga dengan ikhlas menerima baik dari segi adat istiadat maupun tanggung jawab terhadap sesama. Karena pernikahan yang pertama dan adat yang saya terima ini adat keluarga abang ya, dari ayahandanya almarhum yaitu Melayu, saya senang. Saya bahagia, saya merasa dihormati, saya mengenal satu budaya yang baru lagi ya, yang saya baru tahu ya dari Sumatera Utara, karena kebetulan kami berdua dari Sumatera Utara. Yang saya tahu kan selamanya adat Batak. Nah ternyata saya nanti dapat 2 adat, jadi sekarang adat Melayu dan nanti di kesempatan berikutnya adat Batak ya. Apa namanya, ya adalah kewajiban kami untuk seperti membagikan rasa sukacita dan syukur ya, tentu kepada keluarga, saudara, sahabat, kerabat, rekan yang ada di Jakarta. Dan sebentar lagi akan kami adakan juga acara di Jakarta. Kami mohon ya, mohon doa restu yang pasti, terus Allah berkahi, diberi kemudahan, kelancaran ya, aman, yang paling penting aman, dan makanannya nggak habis, itu dia, makanan cukup, itu dia. Bella Safira yang bangga menjadi ibu persit saat menikah dengan petinggi TNI di tahun 2013. Lantas, seperti apa pula wejangan dari Tessa Mariska terhadap Ayu Ting Ting yang sudah 13 tahun berkecimpung di organisasi Ibu Persit? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, saya King Saiful Jamil, jangan lupa saksikan Intens. Dari Senin sampai Sabtu, 1 hari ada 5 kali tayang loh. Jangan lupa di subscribe ya. Hanya Intens Investigasi. Pasca dilamar anggota TNI Letu Infantri Muhammad Fardana, Ayu Ting Ting yang kini tengah dalam proses persiapan pernikahan tidak lama lagi akan menjadi ibu persit, organisasi istri-istri anggota TNI. Senior Ayu di Ibu Persit nantinya, yaitu Tessa Mariska, kali ini memberikan wejangan kepada Ayu Ting Ting yang terkait bagaimana menjadi anggota Ibu Persit. Selain diminta untuk mengurangi kegiatan di panggung hiburan sebagai artis, mendukung karir suami dengan banyak mengikuti kegiatan Ibu Persit, menjaga wibawa suami dengan menjaga tutur kata dan sikap, alias menjaga etiket, juga menjaga komunikasi dengan suami dalam situasi apapun. Dek Ayu lo aku lo manggilnya. Dek Ayu mungkin kalau nanti sudah menjadi istri dari Mas ya, dari Masnya, paling agak dikurangin kegiatannya. Apalagi gini loh, kalau misalnya Masnya kan Letu ya. Letu berarti bertugasnya di Jawa. Otomatis Masnya komandan juga, Danki apa ya? Komandan juga ya, Mas. Nah, itu kalau bisa ada beberapa lah ikut kegiatan Masnya sayang, ya. Jangan nggak terlalu banyak karena Masnya itu juga harus didukung. Supaya Ayu ngedukung karirnya, karir Masnya, Masnya ngedukung karir Ayu. Kalau bisa Ayu kurang-kurangin aja sedikit-sedikit show-nya. Harus, karena banyak kegiatan, apalagi ibu-ibu komandan-komandan muda. Ayu nanti ibu komandan ini di batalionnya. Ibu komandan muda itu dia banyak yang harus dia kerjain. Kedatangan dari panglima, kedatangan dari tamu siapa. Itu istri dari Danki itu harus ikut berperan. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.